Kamu udah paksa di dua lokasi yang berbeda Iya. berkali-kali oleh polisi oknum. Orang tuanya seorang pendeta. Dia seorang paman yang menolong, tapi dia ikut melakukan itu. Dia tega memasukkan alat kelamin untuk ke mulut anak saya. Kamu itu katanya mau jadi polwan. Itu lagi proses atau cita-citanya dulu? Cita-cita. Cita-cita jadi mau polwan. Ya, jadi dulu tuh awalnya mau masuk SMA tuh kan mengambil niatnya tuh selesai dari lulus SMA, mau tes di tahun 2026. Oh, berarti baru dong ya? Baru ya, oke. Nah, terus kejadiannya kalau saya menyimpulkan kan kamu diruda paksa di dua lokasi yang berbeda. Iya. Berkali-kali. Sampai tidak sadarkan diri. Ditinggal di tempat lokasi. Maksudnya ditinggalin aja gitu ya. Oleh polisi oknum. Betul? Betul. Berapa orang? Ada 2. Ada 2 orang. Oke, boleh tahu kamu kenalnya dari mana awalnya? Terus kejadiannya seperti apa biar kita semuanya tahu keadaan seperti apa semuanya kejadian. Kalau kenal dari 2 oknum polisi itu awalnya enggak kenal. Cuman 1 orang. Oke. Itu kenalnya pas lagi main terus ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Oke, ketemu di gereja terus. Jadi awal mula nih. Awal mula perkenalannya itu bisa terjadi pelaku yang bernama Indra. Itu awalnya kan kami lagi gereja dengan teman aku. Jadi setelah dari gereja itu kami ngadain foto-foto bareng. Jadi setelah itu kawan aku ngajak aku foto, tapi aku udah mau. Jadi aku tunggu dulu dia foto sama teman-teman yang lain. Jadi setelah itu yang pelaku Indra tadi, sipil, itu datang ngajak kenalan sama aku. Oke. Terus setelah kenalan, nanya nama, aku langsung diajak kawan aku tadi foto bareng. Terus yang Indra tadi, pelaku tadi, ngajak foto bareng. Akunya nolak. Ya ini sebelum kejadian ya? Ini Sebelum. Oke, nah pada saat kejadian kamu gimana keadaannya? Kok bisa diajak jalan? Diajak pergi kan? Diajak pulang kan? Belum, itu dari awal perkenalan. Awal mula perkenalan sama pelaku-pelaku. Oke. Nah setelah kenalan, kejadiannya gimana? Di hari-hari kejadian tuh seperti apa? Itu kejadiannya tuh di November. Oke. Awal mulanya tuh si Indra tadi yang mau antar pulang. Dia awalnya kan ngechat aku mau ngajak main, tapi aku tolak. Terus sudah berapa menit kemudian aku pesan Maxim, tapi tuh warung tuh udah pada tutup soalnya di situ aku nggak punya uang cash, mau narik uang dulu kan di warung udah pada tutup. Jadi yang si Indra tadi ngechat lagi mau nawarin ngajak aku untuk pulang. Jadi aku tunggu, setelah aku tunggu tuh berjam-jam tuh nggak datang. Datang tuh di jam 12 malam. Nah di situ dia langsung nelpon aku, ngelekson mobil. Jadi aku yang nggak keenan sama di rumah teman aku tadi yang main. Aku keluar. Di situ si Indranya bukan sendirian ngejemputnya. Berapa orang? 2. Berdua? Iya, sama oknum polisi juga. Oke. Jadi setelah itu Indra ini bukan polisi ya? Bukan, sipil. Jadi setelah aku udah naik mobil, ini pergi. Terus yang Indra tadi tuh nerima teleponan dari temannya, tapi itu aku udah tahu siapa. Jadi setelah itu sudah selesai teleponan, Indra tadi mutar arah dari harusnya yang udah sampai dekat rumahku, tapi dia malah belok, malah ke arah SMA 8. Pas sudah sampai di SMA 8 tuh itu ketemu sama kawan-kawan yang lain, sama yang polisi-polisi yang lain juga. Terus di situ aku ketemulah sama Samson, itu yang polisi, Cristiano, Sabil, Vino, sama Pelakunya berapa sih? ada 4. 4? Dua sipil, 2 dari polisi. Oke. Berarti bukan 2 orang ya, 4 orang ya? Pelakunya 4 orang. Oke. Lalu? Jadi pas sudah dari SMA 8 tuh kan ketemu sama yang
kawan-kawannya tadi. Jadi aku di situ pas sudah sampai di SMA 8 disuruh turun. Habis sudah disuruh turun tuh yang kawan-kawan tadi mau masuk dalam mobil. Jadi aku masuk lagi, terus aku minta pulang. Katanya mau menyelesaikan masalah. Mau menyelesaikan masalah, terus dibawalah ke kebun kopi. Kamu dibawa ke Kebun kopi, nama tempat. Wilayah tempat. Oke. Jadi pas setelah sampai di kebun kopi tuh, aku disuruh turun. Yang lainnya tuh mau keluar, soalnya tuh mobil apa ya, yang ada di belakang gitu. Oke. Jadi setelah itu pas udah turun, yang lainnya tuh pada masuk. Aku masih nunggu di samping mobil. Sampai yang si Indra tadi datangin nyuruh masuk ke rumah. Jadi kamu dibawa ke rumahnya salah satu orang itu, Iya, Indra itu. nggak tahu punya siapa. Oh, kamu nggak tahu itu rumah siapa? Nggak tahu. Berempat. Ada 6 orang laki-laki. Oh, ini nambah lagi? Iya, Oke, tapi pelakunya berapa orang? 4 Pelakunya 4 orang. Tapi di kejadian itu ada 6 orang berarti? ada. Oke, kamu dibawa ke salah satu kediaman orang gitu ya? Iya, Oke, jadi kamu dibawa ke rumah seseorang, 6 orang ya? Oke, polisinya 2, sipilnya 2. polisinya di situ ada 4. Polisinya 4, sipilnya 2. Iya, waktu di TKP pertama. Di TKP pertama polisinya 4, sipilnya 2. Iya. Kamu diruda paksanya di situ. Oke. Terus pada saat itu yang terjadi apa? Yang setelah itu aku kan disuruh masuk ke rumah sama Indra. Terus setelah yang lainnya tuh pada di dapur ternyata lagi minum-minum. Minum apa? Minum. Minuman keras? Iya. Oke. Jadi aku disuruh masuk ke rumah, aku dekat ke orang itu, tapi itu jaraknya aku di dapur. Di dapur tuh kayaknya masih teras, masih teras. Tapi orang tuh di dapur. Teras tuh masih nampak ke arah dapur. Dari sini sampai situ. Nah, jadi aku nunggu di belakang aku lemari. Yang 2 oknum polisi datangin aku. Yang Sabil ngajak kenalan. Yang lainnya pada minum, lagi ngeracik-ngeracik. Terus setelah lagi kenal-kenalan, yang Indra tadi datangin aku, ngebisikin, kau duduk dulu di samping orang itu, tuangin minuman, nanti aku bayar, katanya gitu. Oh, oke. Terus aku tolak, aku bilang nggak mau kan. Terus setelah itu Wow. si Indra tadi lanjut minum. Nah, udah ada berapa jam yang 4 polisi tadi keluar. Jadi aku ikut keluar juga rame-rame. Kami semua keluar dari rumah, sampai di depan pintu aku ditahan. Dibilang tunggu dulu, orang ini dulu yang mau diantar pulang. Jadi aku tunggu, tapi disuruh tunggu lagi di belakang dapur. Dapur tuh di samping itu ada kasur. Jadi disuruh duduk di situ. Dibilang kan, kau capek pasti tadi tegak duduk di sini bae. Jadi di situ kami duduk. Setelah duduk tuh, yang tinggal tuh ternyata tinggal kami 3 orang. Cristiano sama Indra. Jadi pas sudah tinggal sama 3 orang itu, kami sempat cerita-cerita. Yang 2 orang ini sempat keluar, terus masuk lagi, keluar lagi. Ada 2-3 kali keluar. Terus yang terakhirnya Indra masuk. Nah, terus Indra masuk, ngelihat kami lagi buka galeri, lagi lihat video kami main TikTok sama teman kami, temannya Indra juga. Nah, di situ mungkin yang Indra tadi keadaannya yang habis minum, ngeliat itu jadi marah, ngemukul-mukul HP kami. Oke. Terus ditarik. Nah, di situ dia langsung ngelakuin hal itu. Maksud ditarik, kamu langsung diruda paksa di situ? Dia langsung narik HP kami, langsung ngedorong badan kami ketidurin. Kamu didorong sampai tiduran, lalu dipaksa. Dipaksa nih pengertiannya dipaksa, dipegangin, ditahan badannya. Iya. Oke, lalu diruda paksa di situ. Iya. Oke, yang kamu lakukan pada saat Melakukan perlawanan dengan ngedorong badan, mau teriak tuh ditutup mulut. Terus setelah beberapa menit kemudian itu dibantu
sama temannya yang tadi Kristen. Jadi 2 lawan 1. Jadi pada saat kamu diruda paksa itu kamu ditahan oleh 2 orang, yang satu polisi, satu Itu masih 2 sipil. itu masih 2 sipil. Oke. Yang tadi kan Indra sempat ngelakuin itu. Jadi yang Indra belum bisa ngelakuin dibantu sama Kristiano. Oke. Jadi yang sebelumnya yang kawan Indra tadi Kristiano datang, itu kami sempat minta pertolongan. Aha. Tapi dia malah senyum terus. Malah ngebantu orang Iya. itu. Oke. Dan kamu, maaf saya tanya, kamu diruda paksa oleh 2 orang di situ? Ya, 2 kali berarti? ya. 2 kali. Oke. Setelah dari sana apa yang terjadi? Masih yang dari 4 orang tadi datang lagi. 4 orang itu datang lagi. 1 orang, 1 orang. polisi Samson. Polisi ini datang lagi. Kamu diruda paksa lagi. Awalnya mau nolongin. Tapi yang si Indra tadi sempat ngomong gini, belum keluar, tapi belum puas bang, sabar dulu lah. Jadi yang Hah? Terus polisi itu ikutan? Polisi itu ikutan ruda paksa kamu? iya ikutan. Kamu taunya awalnya mau nolongin gimana? Kami kan sempat minta tolong, terus disuruh pakai baju, tapi baju kami itu ditahan sama si Indra tadi. Terus Indranya bilang, jangan dulu bang, belum keluar, belum Iya, puas. iya. Terus si polisi itu akhirnya? ikut narik kami, tapi itu mulut dari belakang terus mau nganuin. Ya pokoknya ruda paksa kamu. Iya. Jadi di lokasi pertama 3 orang, Iya, 2 sipil 1 polisi. iya. Oke. Nah setelah itu kalau nggak salah kamu dibawa ke lokasi kedua. Nah itu keadaan kamu gimana pada saat itu? Di situ setengah sadar. Udah setengah sadar. Oke. Setengah sadar karena perlawanan, capek. Iya. Oke. Kamu dalam keadaan sadar ya, tidak mabuk ya? Iya, tidak mampu. Oke. Berarti kamu digotong tuh ke mobil. Ya dipapah ke Iya. mobil. Dibawa ke Awalnya kan mau diantar pulang, tapi yang si Samson tadi nawarin mau ngantar ke rumah adiknya. Oke. Jadi pas sudah di situ, yang kami tahu kami sudah di lantai 2. Oke. Udah di lantai 2, 1 orang tuh berpamitan, tiba-tiba cium kening. Setelah itu, udah berapa lama kemudian tuh datang 1 cowok. Ah, Nah itu langsung, karena kami yang udah lemah lemas. tadi, dia langsung main buka paksa celana kami, terus nganuin lagi. Itu polisi. Iya. Oke. Berarti di lokasi kedua kamu sekali digituin ya? Oke, berarti total 4 kali ya, Pak? Total 4 kali ya, di lokasi kedua. Setelah itu kamu diantar pulang atau ditinggal? Diantar pulang. Diantar pulang setelah itu? Bukan ke rumah, Iya, tapi bukan sampai rumah. ditaruh di Terminal. terminal. Awalnya saya mengetahui itu ya karena kebetulan kakaknya mau berangkat kerja subuh. Jadi saya sempat berpesan kepada kakaknya untuk mengecek-cek HP adiknya. Kenapa? Dari awalnya saya sudah curiga sama dia kan gitu. Cuman dia nggak mau bercerita sama saya. Dia Jadi selalu berubah nih sifatnya. ada perubahan ini dari anak ini. Apa ini gitu kan? Nah, kan saya kan ibunya, saya yang melahirkan Tahu gitu. pasti. Nah, ketika saya pulang, kok anak saya ini berubah? Apa ini gitu kan? Jadi saya tanya, apa kamu demam atau sakit? Enggak gitu. Tapi dia memurung diri di kamar. Bahkan kita suruh mandi malas. Jadi saya sempat ngoceh, kamu seorang anak gadis tapi kok malasnya mandi ya, aku bilang gitu. Tapi dia lampu itu kalau hidup dimatikan gitu. Lampu itu setiap hidup matikan gitu. Selalu ya di kamar gitu. Saya sampai temannya datang ke rumah lagi, apa gitu. Ini kan mau udah bulan Desember nih. Nah, di saat mau Natal. Nah, saya bertanya sama dia, pilih dong baju Natal kamu gitu kan. Adik kamu sudah milih nih, kakak kamu sudah milih nih gitu kan. Terserah lah gitu. Tuhan akhirnya saya beli ini, tapi saya tanya tadi sama dia tuh dia nggak ada apa, tapi ada perubahan gitu kan. Jadi ayo dong kita ke gereja, enggak, ya saya juga seorang ibu kan gitu. Dia orang yang lain begitu berkeluarga bersatu dengan itunya, tapi kok anak saya yang sendiri ini mengurung diri di kamar ya. Akhirnya saya sama kakaknya berangkat ke gereja, kami bertiga.
Dan abang dia kebetulan sakit. Orang sehat abangnya, jadi kebetulan lagi dirawat kan. Kami bertiga berangkat, dia sendiri di rumah. Jadi pakaian yang saya beli untuk posisi Natal itu pun dia tidak dapat memakai. Dan dia enggak, apa sih anak ini, cuman dia enggak mau jujur. Nggak Lalu mau. di HP-nya apa isinya itu waktu diperiksa itu? Nah, tanggal 2 Januari kakaknya ini kebetulan mau masuk pagi, HP-nya bunyi. HP-nya dia. Iya, HP-nya dia. Kebetulan kakaknya mau masuk pagi nih, terbuka dia, diperiksa kakaknya. Nah, disitulah dichat ke sahabat dia kecil, ada namanya Kayla, curhat semuanya. Kan saya sudah seperti ini, saya untuk menceritakan ke ibu saya tidak berani, gitu. Apabila pun biarlah ini ku pendam sampai mati. Dan dia juga sudah sempat mau mengakhiri hidupnya sendiri. Kakaknya datang memeluk saya menjerit jam 5 subuh. Dia bilang, apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa? Kakaknya ini memberikan HP-nya kepada adiknya yang satu lagi. HP-nya ini tidak diberikan kepada saya. Ya masih, ya saya paham sih kenapa. Lalu, Jadi kakaknya ini langsung lari ke kamar. Dia sudah di pojok kamar ketakutan gini. Nah, kakaknya ini langsung teriak, siapa laki-laki itu? Nah, saya lari ke kamar. Laki-laki apa? Dia bilang, sudah kotor ini mak. Sudah ternoda ini ya gitu. Jadi siapa? Saya bilang gitu. Kenapa kamu gak jujur? Jadi saya diginikan mak, kapan kejadiannya? Tanggal sekian, ya, bulan sekian. Jadi ketika saya bertanya sama dia, apa kamu nggak berontak? Saya melawan mak, tapi bagaimana saya melawan? Mereka 6 orang gitu. Mereka rame. Siapa aja pelakunya gitu? Mama kenal katanya gitu. Siapa yang saya kenal? Nah, ada yang baru, kebetulan si Indra ini tadi mau mendaftar ke polisi ya, tapi gugur. Nah, sama si Kristiano, seorang yang kebetulan satu marga dengan saya. Nah, marga saya Buru Sianturi, dia seorang marga Sianturi juga. dan di gereja yang sama lagi ya mereka ya, si Roni ini. Anak seorang pendeta. Ini anak seorang pendeta. Anak seorang pendeta. Iya. Dia seorang paman yang menolong, tapi dia ikut melakukan itu kepada keponakannya. Sebentar, gimana? Ke beliau si Kristiano, dia ini manggil paman. Karena kebetulan marga beliau di orang Batak ini. Oh, karena tingkatannya. Iya, sama kebetulan Iya, sama iya, saya. iya, iya. Nah, jatuhnya dia pamannya. Nah, ini keponakannya. Seorang pamannya, keponakannya minta tolong ke pamannya, tapi pamannya melakukan hal bejat seperti itu. Bukannya menolong. Bahkan yang sangat saya miris waktu yang pertama, dia tega memasukkan alat kelamin untuk ke mulut anak saya. Seberapa keji. Orang tuanya seorang pendeta. Ini yang bikin ini sampai kini saya kecewa, berat menerima. Ada tawaran Ketemu di mana? di dekat rumah. Minta tawaran tuh maksudnya? Kau cabutlah laporan, nanti aku bayar berapa. Terus kalau Kamu nggak takut ketemu mereka? sebenarnya takut, tapi di sini kami kayak nutupin kalau bukan kami yang laporin, karena Oke. di situ orang tuh masih ragu siapa sih yang laporin. Oke. Jadi orang ini bilang kalau emang bukan kau yang lapor atau kau yang lapor, biar tahu kami beli tiket pesawat katanya. Maksudnya apa tuh? Orang tuh mau pergi kalau emang kami yang lapor. Oke. Gitu. Kamu nemuin sendirian? Enggak, dengan teman. Dengan teman, tapi tempat terbuka tuh ya, pasti ya. Itu sidang langsung dibuat maraton untuk 4 orang. Untuk si
si Nabil, untuk si siapa? Samson, Indra, Cristiano. Selesai jam 11 malam. Keluar masuknya anak. Saya lihat mukanya udah stres dia kan, karena 4 kali sidang mengulang lagi. Dia ngulang cerita yang sama lah ya. Iya, nggak langsung dibuat satu. Oke. Jam setengah 12 malam lebih kurang tuh ya, kompresi pers. Ternyata Om, sidang kode etik tadi untuk 4 orang, 3 orang tadi, satu orang, harusnya 4 nih yang kita hadirkan, karena 3 orang ini saja. Sidang kode etik itu kita tahu dari Mabes tadi apa? Sidang kode etik bukan terkait urusan dia, tapi mirasnya. Ya tuh. Ya wajar lah Om. Dipassus 21 hari sama pembinaan rohani 1 bulan. Masih punya cita-cita jadi polisi nggak kamu? Sebenarnya masih. Itu harapan dari kecil. Hal dari kecil. Karena nggak semua polisi seperti itu ya. Kalau kamu jadi polisi yang seperti apa? Polisi yang benar-benar ngasih keadilan untuk perempuan. Biar nggak ada lagi korban yang harus ngerasain seperti aku. Ini Pak Listio Sigit nih Pak. Ini korban ruda paksa oleh polisi, tapi cita-citanya sampai sekarang masih tetap ingin jadi polisi supaya membenarkan kepolisian. Masih mau jadi polisi.